Baik adik, selamat siang. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri atau sudah meluangkan waktu datang ke sini guna untuk mengikuti kegiatan bersama saya terkait dengan gangguan menstruasi. Adik-adik, sebelum mulai kegiatan sebentar saya akan memberikan kuesioner kepada adik-adik, di mana kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana adik-adik memahami tentang gangguan menstruasi. Misalnya di sini sebentar ada pernyataan terkait dengan pengertian menstruasi. Nanti misalnya menurut adik-adik pernyataan ini benar, adik-adik bisa centang di keterangan benar. Dan kalau menurut adik-adik salah, adik-adik bisa centang di keterangan salah. Hugo. Baik adik-adik, sebelum mengisi kuesionernya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat saya, sudah tahu saya, tapi saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Olgi Fernando, adik-adik bisa panggil saya Olgi. Saya mahasiswa D3 Kebidanan dari Universitas Kepulauan Sultan. Baik adik-adik, saya memberi waktu 2 menit untuk mengisi kuesionernya. Nanti setelah isi adik-adik bisa bertanya. Terima kasih karena sudah mengisi kuesionernya. Tema kegiatan kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan gangguan menstruasi pada remaja. Kata menstruasi mungkin tidak asing lagi menurut adik-adik. Mungkin adik-adik pernah dengar dari bapak ibu guru, dari kakak bidan yang datang penyuluhan ke sekolah, atau mungkin dari tenaga kesehatan lainnya. Yang mau saya tanyakan di sini, menurut adik-adik kira-kira pengertian menstruasi itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa jelaskan di antara adik-adik sebelum saya menjelaskannya nanti. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina. Mungkin ada lagi. Baik adik-adik, terima kasih. Jawabannya sangat benar sekali. Tetapi di sini saya perlu menambahkan sedikit terkait dengan pengertian menstruasi. Jadi pengertian menstruasi merupakan keluarnya darah dari vagina karena siklus alami bulanan. Siklus ini merupakan bagian dari proses normal dari organ reproduksi wanita. Jadi adik-adik, menstruasi berarti organ reproduksinya adik-adik sudah matang. Berarti kemungkinannya adik-adik untuk bisa hamil sangat besar peluangnya. Jadi saya akan kepada adik-adik
Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengertian menstruasi? Baik, dari tadi selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan siklus menstruasi. Jadi, siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan yang terjadi secara alami dan berulang pada sistem reproduksi perempuan, khususnya pada ovarium dan rahim atau uterus, yang meningkatkan terjadinya kehamilan. Jadi, adik-adik, siklus normal pada menstruasi yaitu mulai dari 21 hari sampai dengan 35 hari. Jika siklus menstruasinya kurang dari 21, maka itu dinamakan siklus pendek dan merupakan salah satu kelainan. Begitupun sebaliknya, jika siklusnya lebih dari 35 hari, maka itu dinamakan siklus panjang dan merupakan gangguan pada menstruasi. Baik, selanjutnya adik-adik, kita akan membahas terkait dengan tanda dan gejala pada menstruasi. Jadi, mungkin adik-adik pada saat atau sebelum menstruasi pernah merasakan tanda dan gejala seperti nyeri pada payudara, kemudian nyeri pada pinggang, muncul jerawat, tulang, dan mood swing. Adik-adik tidak perlu khawatir karena itu merupakan tanda dan gejala pada menstruasi yang normal. Jadi adik-adik, tetapi adik-adik juga tidak boleh terlalu adik-adik, tapi di samping gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, jika adik-adik merasakan hal yang berlebihan seperti nyeri pada pinggang sehingga menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas atau bisa sampai pingsan, kemudian mengganggu aktivitas kita sehari-hari, maka itu merupakan kelainan dari mulai dari 21 sampai 35 hari. Jadi adik-adik, cara untuk mengatasinya mengonsumsi obat antiinflamasi yang telah dianjurkan dari dokter seperti ibuprofen dan asamethinamat, karena kedua obat ini bisa membantu adik-adik untuk mengurangi keluarnya darah saat menstruasi. Jadi adik-adik, gangguan menstruasi yang ketiga yaitu oligomenor. Oligomenor adalah kondisi ketika seorang wanita jarang sekali mengalami menstruasi, yaitu siklus menstruasinya 35 hari sampai dengan 95 hari atau kurang dari 8 sampai 9 kali mengalami menstruasi dalam waktu kurun setahun. Misalnya kita kan dalam 1 tahun menstruasinya 12 kali, karena itu sudah normalnya bisa lebih dari 12 sampai 13. Kan ada yang begini, menstruasi misalnya kita hanya 8 atau 9, berarti itu merupakan hal yang tidak normal. Kemudian dia punya siklusnya lebih dari 90 hari, berarti oligomenor merupakan salah satu gangguan pada menstruasi. Kemudian hal ini juga tidak boleh dianggap remeh karena ini juga merupakan dapat berdampak, misalnya adik-adik yang sudah menikah, kemudian nanti pas menikah nanti adik-adik tidak akan memiliki keturunan karena sudah terjadi infertilitas atau kemandulan. Jadi adik-adik, tanda dan gejalanya seperti lebih dari 35 hari tidak mengalami haidnya tidak teratur, kemudian juga darah haid sedikit. Misalnya adik-adik, dalam kita punya siklus tadi, misalnya lebih dari 35 hari kita sudah tidak menstruasi atau tidak haid, berarti kita perlu berkonsultasi ke dokter supaya dokter nanti akan menyarankan hal-hal seperti mengonsumsi obat atau apapun yang dapat membantu kita punya menstruasi. Kemudian salah satu faktornya juga misalnya haidnya tidak teratur, kemudian jumlah darah haid sedikit. Misalnya dari hari pertama sampai misalnya hari ke-5 atau hari ke-4 darah haidnya dalam jumlah yang sedikit, berarti itu merupakan gangguan. Baik adik-adik, cara untuk mengatasi dia punya masalah tadi, menjaga berat badan agar tetap ideal. Misalnya adik-adik sering mengonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak, misalnya saja pada gorengan. Nanti misalnya setiap hari adik-adik mengonsumsi gorengan, karena di dalam gorengan itu, karena gorengan itu digoreng menggunakan minyak yang dalam wadahnya cukup banyak. Nanti jika terlalu keseringan mengonsumsinya akan mengganggu juga kita punya menstruasi. Kemudian mencukupi nutrisi dengan baik, memakan makanan yang bergizi juga dapat membantu kesehatannya adik-adik, kemudian memperlancar menstruasi.
Kemudian istirahat yang cukup, misalnya saja adik-adik mungkin di antara adik-adik sering ada yang begadang terus setiap malam. Misalnya adik-adik setiap malamnya begadang. Kemudian kita punya darah akan berkurang dan kita akan mengalami anemia. Anemia itu kekurangan darah, nanti pada kita punya menstruasi akan terganggu. Itu juga merupakan hal yang tidak boleh kita lakukan. Karena misalnya pada saat haid darah yang keluar hanya sedikit, itu akan berpengaruh pada kesehatan kita. Kemudian di sini melakukan olahraga yang tidak berlebihan. Baik adik-adik, gangguan menstruasi yang berikutnya yaitu premenstruasi sindrom. Premenstruasi sindrom adalah gejala-gejala yang dialami wanita sebelum memasuki masa menstruasi. Gejala tersebut dapat berupa perubahan fisik, perilaku, dan emosi. Tanda dan gejala dari PMS atau premenstruasi sindrom yaitu pada fisiknya nyeri pada payudara, kemudian sakit kepala, nyeri otot, kram perut, dan muncul jerawat. Dan mungkin yang bisa kita lihat menggunakan kasat mata yaitu muncul jerawat. Dan seringkali misalnya adik-adik menjelang menstruasi, tanda-tanda yang adik-adik rasakan seperti nyeri pada payudara mungkin, kemudian kram perut, dan timbul jerawat pada area muka. Kemudian pada emosinya mudah marah, menangis, dan sensitif sekali. Jadi adik-adik, karena faktor emosi juga berpengaruh dalam menstruasinya kita. Misalnya menjelang menstruasi nanti kita merasakan mudah sekali marah, bahkan orang ganggu sedikit saja kita rasanya tidak terima. Kemudian mudah menangis, misalnya di rumah tuh mamanya adik-adik ada suruh tuh, kemudian adik-adik tidak terima, terus mamanya adik-adik bentak, tapi tanpa sebab adik-adik tiba-tiba menangis. Dan itu merupakan tanda dan gejala dari premenstruasi sindrom atau PMS. Untuk perilakunya, adik-adik mudah lupa, kelelahan, dan sulit konsentrasi. Baik adik-adik, cara untuk mengatasi PMS seperti melakukan aktivitas fisik, berolahraga, mengonsumsi makanan yang bergizi, serta membatasi minuman yang berkafein. Misalnya adik-adik, minuman yang berkafein contohnya yaitu kopi. Misalnya adik-adik sedang haid, kemudian adik-adik mengonsumsi kopi atau mengonsumsi kafein itu sendiri, nanti kopi tidak akan membantu kita untuk mengurangi kita punya rasa nyeri pada saat menstruasi, tetapi malah menambah kita punya rasa nyeri pada perut, kemudian rasa sakit yang berlebihan. Itu makanya kita disarankan untuk membatasi minuman yang berkafein, misalnya kopi. Jadi adik-adik, mungkin sejauh ini ada yang ingin adik-adik tanyakan terkait dengan gangguan menstruasi, mulai dari pengertian, siklus, kemudian dari tanda dan gejala. Silakan bertanya. Mengapa terjadi gangguan pada proses menstruasi pada wanita? Baik, saya akan menjawab. Bisa saja terjadinya gangguan pada menstruasinya wanita, yaitu faktor pertamanya itu mungkin karena dia punya pola hidup, terus dia punya aktivitas fisik, misalnya dia sering melakukan aktivitas yang berlebihan, kemudian dia punya pola hidupnya tidak teratur, misalnya tidak menjaga berat badan ideal, kemudian sering mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, karena itu merupakan faktor yang dapat mengganggu punya proses menstruasi. Terus yang kedua, bisa jadi misalnya kita punya mama pada saat dia masih remaja, kita punya mama memiliki gangguan pada sistem menstruasi. Kemudian besar kemungkinannya jika mama sudah punya enu toh, kemudian dia punya penyakit bisa diturunkan ke enu, karena itu merupakan faktor genetik. Dia punya sakit nanti akan turun ke enu. Mungkin ada lanjutannya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ci. Bagaimana cara mengatasi jika seorang remaja tidak mengalami menstruasi secara teratur? Mungkin cara yang kita lakukan pertama ya seperti menjaga kita punya pola hidup. Misalnya kita punya menstruasi sudah tidak beres, atau misalnya ada punya menstruasi sudah tidak teratur. Jika kami sebagai mahasiswa kebidanan, atau misalnya dari kakak-kakak bidan yang sudah tidak bisa
memberikan dia punya tidak ada efek samping dari apa yang mereka berikan sebelumnya. Nanti adik-adik bisa berkonsultasi ke dokter misalnya, karena dari dokternya diberikan antibiotik, kemudian memberikan obat-obat yang disarankan terkait dengan menstruasinya adik-adik. Terkadang kita punya pola hidup seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Misalnya kita memiliki keseringan untuk bergadang, itu juga bisa mengganggu menstruasi. Kemudian kita punya pola makan, dan yang lebih penting ya, misalnya kita punya nutrisi. Karena adik-adik, nutrisi merupakan hal yang paling penting. Misalnya pas kita umur 5 tahun atau umur berapa saja, kita punya nutrisinya tidak terpenuhi, nanti gangguan-gangguan yang akan terjadi pada remaja itu besar kemungkinannya, banyak sekali. Misalnya pada dismenor, menorrhagia atau premenstruasi sindrom tadi. Gimana sudah? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Adik-adik, terima kasih karena sudah berpartisipasi bersama saya tadi. Terima kasih karena adik-adik, kalau saya lihat tadi adik-adik sudah sangat memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Adik-adik, nanti saya akan memberikan lagi kuesioner ini. Tujuannya untuk mereview sejauh mana adik-adik sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi saya akan bagikan lagi kuesioner. Sesuai dengan apa yang adik-adik lihat tadi saat saya memaparkan materi, meminta kuesionernya untuk dikumpulkan lagi ya. Iya, Pak. Karena setelah meluangkan waktunya hari ini untuk mendengarkan materi dari saya, terima kasih juga karena adik-adik sudah mengisi kuesionernya dengan baik dan benar. Adik-adik, semoga materi yang saya sampaikan tadi berguna untuk adik-adik, dan semoga adik-adik nanti bisa tahu tanda dan gejala menstruasi yang tidak normal seperti dismenor tadi. Dan gejalanya akan sampai mengganggu kita punya aktivitas sehari-hari, bahkan kita sampai tidak bisa berdiri atau memungkinkan kita untuk pingsan. Baik adik-adik, terima kasih untuk hari ini.